Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari falsafah dan teori keperawatan mengenai paradigma keperawatan dan pengenalan grand teori. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dewi Pujiana, ya, dosen PSIK XMP. Ilmu, ya, jadi ilmu itu merupakan kumpulan pengetahuan yang padat, ya. Jadi ilmu itu didapatkan melalui proses, ya, mengetahui melalui penyelidikan yang sistematis dan terkendali. Jadi suatu ilmu itu ya diperoleh ya dengan melakukan suatu metode ilmiah, ya, baik itu mau penelitian, ya, menggunakan penelitian ya secara sistematis, ya, terus dikembangkan oleh expert ataupun para ahli. Karakteristik ilmu itu sendiri, ya, ilmu itu mempercepat rasional sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan yang benar, ya. Jadi kita itu ingin membuktikan suatu kebenaran, ya, melalui suatu proses penelitian, nanti akan didapatkanlah ilmu. Kemudian mempunyai alur pikir yang logis dan konsisten dengan pengetahuan yang telah ada, kemudian melalui pengujian empiris, ya, sebagai kriteria kebenaran yang objektif. Jadi untuk menimbulkan suatu kebenaran yang di depan mata ataupun yang melalui fakta-fakta gitu ya. Jadi dilakukan penelitian dan akan didapatkan kebenaran yang objektif. Kemudian memiliki mekanisme yang terbuka terhadap koreksi. Jadi ilmu tersebut ya berkembang secara terus-menerus, ya, dikembangkan oleh kita, ya, yang selalu belajar misalnya seperti itu, melalui suatu penelitian, melalui suatu metode ilmiah, ya, sehingga ilmu tersebut dapat selalu dikembangkan. Ilmu keperawatan sendiri itu banyak dipandang ataupun ditinjau dari segala sudut, ya. Jadi ilmu keperawatan ini ya tadi adalah suatu isi, ya. Jadi isi mengenai keperawatan, nanti akan kita pelajari mengenai teori-teori keperawatannya seperti itu, ya. Jadi ilmu tersebut memiliki pengertian, ya, kemudian ada falsafah keperawatan, sejarah keperawatan, ya. Terus tujuan keperawatan itu apa? Terus penerima layanan keperawatan itu siapa gitu ya, fokusnya apa, mempunyai objek dan juga formal dan juga materi. Nah, objek materi ilmu keperawatan adalah manusia, ya. Jadi manusia itu yang tidak dapat berfungsi secara sempurna, ya, dalam proses penyembuhan, ya, sehingga membutuhkan suatu pelayanan, ya, pelayanan keperawatan. Nah, seorang perawat itu harus memiliki ilmu gitu ya, ilmu keperawatan, ya, bukan ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Jadi ilmu keperawatan yang berfokus ya pada respon manusia. Jadi yang kita hadapi ini adalah manusia yang sakit kayak gitu ya, baik fisik maupun rohani. Jadi perawat itu memberikan suatu pelayanan. Perawat juga harus memahami ya manusia yang dikenal sebagai manusia itu adalah makhluk yang unik. Jadi berbeda karakter, berbeda sifat gitu ya, berbeda perilaku gitu, seperti itu yang harus kita beri pelayanan kayak gitu ya ketika manusia tersebut dalam kondisi sakit. Oke. Sehingga didapatkan nanti suatu proses penyembuhan yang secara menyeluruh atau holistik. Nah, kalau ilmu keperawatan dipandang dari sudut epistemologinya, ya, jadi karakteristik ilmu tersebut ya merupakan suatu pengetahuan umum, ya, diketahui oleh seluruh publik, ya. Misalnya nih ya ilmu kesehatan biasanya diperoleh oleh masyarakat melalui penyuluhan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Kemudian bersifat objektif, ya, abstrak, mempunyai konsep dan dapat digeneralisasi atau dapat diterima oleh kalangan luas seperti itu. Kemudian kalau ilmu keperawatan itu dipandang dari sudut aksiologi atau dipandang dari nilai, ya, yang terkait dengan pengetahuan. Jadi ilmu keperawatan itu ya merupakan suatu tanggung jawab profesional, ya, seorang perawat, ya, kepada klien, kepada masyarakat, dan juga pastinya yang utama adalah akan dipertanggungjawabkan segala tindakan kita sebagai seorang perawat itu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kemudian
asas moral yang terkandung itu apa gitu ya. Jadi perawat itu ya segala perilakunya berpedoman pada kode etik ya. Jadi kita ini seperti ada CCTV-nya, selalu diawasi dan diatur ya oleh kode etik keperawatan. Sehingga apa itu kode etik keperawatan gitu ya? Jadi asas atau moral. Jadi kode etik keperawatan itu dapat kita peroleh informasinya itu seperti ada buku ya. Buku kode etik keperawatan. Jadi ada asas atau moral tertulis yang harus dijadikan sebagai pedoman bagi setiap perawat dalam berinteraksi dengan klien, agar perilaku perawat tetap dalam koridor kebenaran, sehingga tidak akan terjadinya malpraktek ataupun kegiatan tindakan keperawatan yang di luar dari kebenaran gitu ya. Jadi ada hal yang mengatur atau pedoman yang mengatur perawat dalam berinteraksi kepada pasien sehingga tidak keluar jalur. Nah, keperawatan sendiri adalah apa gitu ya? Suatu bentuk pelayanan profesional ya. Profesional, dikatakan profesional ini yang pasti ya, seperti proses Anda sekalian yang sekarang lagi menempuh pendidikan. Nah, itu akan menuju suatu pelayanan yang profesional gitu ya. Kalian misalnya melanjutkan kuliah gitu ya, mendapatkan ilmu yang baru gitu ya, belajar dari jurnal, dari buku ya, dari materi-materi yang diberikan dosen. Nah, itu adalah suatu bentuk usaha untuk menjadi seorang perawat profesional sehingga dapat memberikan pelayanan yang profesional yang merupakan bagian dari layanan kesehatan ya, berdasarkan ilmu dan juga kiat-kiat yang ada dalam dunia keperawatan. Oke, nih kita kenalan juga nih dengan istilah paradigma ya. Jadi apa itu paradigma? Banyak sekali teori-teori yang memberikan ataupun yang mengatakan tentang definisi paradigma. Jadi paradigma itu adalah hubungan teori yang membentuk suatu susunan yang mengukur teori yang saling berhubungan satu sama lain sehingga menimbulkan hal-hal yang perlu diselidiki. Definisi lainnya adalah paradigma itu adalah pola pikir. Nah, yang kita tangkap ya, kalau kita ditanya apa itu paradigma, pasti kita akan menjawabnya paradigma itu adalah suatu pandangan. Sama seperti definisinya pola pikir ya, dalam memahami dan menjelaskan aspek-aspek yang tertentu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa paradigma itu model ya. Jadi paradigma itu suatu pola pandangan dunia yang dilandasi oleh karakteristik. Nah, dalam memberikan pandangan kita pasti membutuhkan suatu ilmu itu ya. Dalam memberikan pendapat, memberikan pandangan terhadap dunia keperawatan kita membutuhkan ilmu. Itu ilmu keperawatan. Jadi, paradigma keperawatan adalah suatu cara pandang yang mendasar atau cara kita melihat, memikirkan, memberi makna, menyikapi dan memilih tindakan terhadap fenomena yang ada dalam keperawatan ya. Oke. Jadi apa itu paradigma keperawatan? Paradigma keperawatan adalah suatu kegiatan pelayanan manusia kepada klien, kesehatan, lingkungan, dan juga pada perawat itu sendiri ya. Jadi perawat itu harus pintar-pintar menjaga diri sendiri ya, jangan sampai tertular penyakit, jangan sampai melakukan suatu kesalahan dalam melakukan tindakan keperawatan, ya seperti itu. Jadi paradigma ini memberikan informasi yang lingkupnya ya itu sangat berkembang sekali gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan. Nah. Fungsinya apa? Paradigma itu yaitu menyikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang melingkupi profesi keperawatan sebagai aspek pendidikan dan pelayanan keperawatan, praktek dan juga organisasi profesi. Nah, yaitu adalah paradigma. Jadi jika terjadi suatu permasalahan dalam dunia keperawatan, maka berbagai pendapat mengenai pandangan kita terhadap suatu masalah tersebut dalam dunia keperawatan adalah disebut dengan paradigma.
Kemudian fungsinya adalah membantu individu dan masyarakat untuk memahami dunia keperawatan, ya, dan membantu kita untuk memahami setiap fenomena yang terjadi di sekitar kita, ya. Misalnya membantu individu masyarakat untuk memahami dunia keperawatan kita, ya, perawat itu melakukan promosi kesehatan, ya, tentang misalnya COVID-19 ataupun tentang penyakit demam berdarah. Nah, seperti itu ya, atau kiat-kiat untuk melakukan usaha kesehatan misalnya untuk menghindari COVID-19 apa yang harus kita lakukan. Nah, ilmu kesehatan tersebut ya bisa diperoleh oleh masyarakat luas dengan kita melakukan suatu promosi kesehatan melalui pemberian Penkes ya, penyuluhan-penyuluhan gitu ya, sehingga masyarakat awam itu bisa tahu ya, bisa mengenal gitu ya, dan juga dia akan melakukan suatu tindakan yang menuju kesehatan kayak gitu ya. Oke. Apa saja komponen dari paradigma? Jadi yang pertama yang terlibat dalam paradigma itu adalah manusia ya. Jadi objek pelayanan keperawatan itu adalah manusia. Kemudian keperawatan itu sendiri, lingkungan dan juga kesehatan. Itu adalah komponen dari paradigma. Nah, jadi kenapa itu ya? Komponen dari paradigma itu adalah manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk bio, psikososial dan spiritual yang utuh itu ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu ya sempurna dari makhluk yang lain ya, memiliki kebutuhan bio, psikososial dan spiritual ya. Jadi dalam artian ya bahwa manusia itu jasmani dan rohaninya itu unik ya. Kemudian mempunyai berbagai macam kebutuhan sesuai dengan tingkat perkembangannya. Ya, kebutuhan pada waktu misalnya bayi baru lahir, kemudian kebutuhan balita, kebutuhan remaja, anak ataupun orang tua ya, sampai dengan lansia. Nah, itu sesuai dengan tingkat perkembangannya itu kebutuhannya berbeda. Ya, makanya manusia itu dikatakan adalah makhluk yang unik. Manusia itu diciptakan memiliki akal pikiran, perasaan, kesatuan jiwa dan raga dan mampu beradaptasi ya dengan lingkungan sekitar ya. Kemudian dapat berinteraksi, berhubungan dan juga dapat melakukan suatu hal yang mandiri atau interdefensi ya. Oke. Jadi konsep manusia itu ya menurut paradigma keperawatan adalah manusia sebagai sistem yang terbuka, manusia sebagai sistem yang adaptif ya. Kemudian manusia itu adalah individu ya, penerima asuhan keperawatan. Oke, jadi ya manusia sebagai sistem terbuka. Jadi manusia itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungannya. Dia dapat mempengaruhi suatu lingkungan dan juga dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Baik itu lingkungan fisik, biologis dan juga psikologis ya. Kemudian sebagai sistem adaptif, ya manusia itu akan merespon terhadap perubahan lingkungannya. Jadi apabila muncul suatu permasalahan ataupun gangguan ya, respon adaptif yang akan terjadi misalnya manusia itu memiliki mekanisme coping yang baik. Misalnya seorang perawat itu ya dalam menjalankan dinas di rumah sakit misalnya, kemudian ketemu dengan pasien dengan segala watak dan juga perilaku. Misalnya ada pasien yang sabar, ada pasien yang emosian. Nah, ketika menghadapi pasien yang seperti emosian kayak gitu ya, ataupun pasiennya tidak sabaran ya, maka seorang perawat itu ya sebagai manusia itu memunculkan sistem adaptif, yaitu mekanisme copingnya. Misalnya dengan sabar dia akan menghadapi pasien tersebut gitu ya, menjelaskan pokok permasalahannya ya, seperti itu ya. Jadi manusia itu memiliki sistem yang terbuka dan sistem yang adaptif. Kemudian manusia atau klien juga dapat diartikan sebagai individu, keluarga ataupun masyarakat yang menerima asuhan keperawatan ya. Oke, apa itu keperawatan? Ya, jadi keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang berbentuk pelayanan biologi, psikologi, sosial, spiritual dan juga kultural ya. Jadi
pelayanan yang diberikan secara komprehensif. Nah, objektifnya adalah manusia yang mengalami gangguan ya, manusia yang dalam kondisi sakit ya, baik itu fisik maupun psikisnya, itu ya, psikologisnya, seperti itu. Kemudian kesehatan, mungkin kalian sudah sering ya dengar definisi kesehatan, apa itu sehat ya, apa itu sakit, seperti itu ya. Oh, tahu tuh kan, apalagi ini kelas pindahan ya, mungkin sudah ada yang bekerja sebagai perawat gitu ya, sudah pernah menempuh D3 keperawatan gitu ya, berarti mungkin sudah pernah mendapatkan materi mengenai falsafah teori dan keperawatan. Jadi kita di sini mereview kembali ya apa yang sudah pernah kita peroleh, membuka lagi folder-folder yang tersimpan di otak gitu ya, dengan mengklik gitu ya. Oh, hari ini belajar falsafah nih. Oh, dulu pernah dapat nih di D3 keperawatan misalnya, seperti itu ya. Jadi diklik kembali foldernya, dibuka dan diingat kembali. Baik itu materi mengenai sehat, sakit, yang seperti itu ya. Insya Allah semuanya sudah paham. Oke, kemudian lingkungan. Nah, lingkungan dalam ya, baik itu fisik dan juga psikologis, itu mempengaruhi dalam cara pandang seseorang itu yang mengenai dunia keperawatan ya. Jadi lingkungan ini masih dalam masuk dalam komponen paradigma tadi ya, manusia, lingkungan gitu ya, tadi yang ada 4 komponen dari paradigma keperawatan dan juga kesehatan. Nah, terus ada juga lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini yang paling sering mempengaruhi kayak gitu ya, aktivitas dan juga hal-hal yang terkait dengan dunia keperawatan biasanya. Banyak sekali nih misalnya pandangan mengenai makanan bagi ibu hamil misalnya, ataupun makanan yang dilarang misalnya pada pasien yang hipertensi, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, seperti itu ya fenomena yang terjadi di lingkungan sosial ya. Oke, nah ini adalah komponennya, bentuk ininya ya. Jadi seperti rantai hubungan gitu ya, dari komponen-komponen paradigma keperawatan tersebut. Jadi saling mempengaruhi dan saling dipengaruhi ya, seperti itu. Jadi apa penerapannya paradigma keperawatan tersebut dalam praktek keperawatan, baik itu di dalam komunitas maupun dalam rumah sakit ya. Jadi paradigma keperawatan ini, tadi paradigma adalah suatu cara pandang ya mengenai keperawatan. Dalam memberikan asuhan keperawatan ya, biasanya ya kita perawat harus memperhatikan seluruh aspek gitu ya dalam paradigma keperawatan. Misalnya manusia sebagai makhluk yang holistik dan unik. Jadi biasanya kita temui nih pada saat proses pengkajian pada pasien yang baru masuk misalnya ya. Kita belum tahu nih karakter pasiennya seperti apa, mampu berkomunikasi baikkah dengan kita. Nah, yang seperti itu ya. Jadi kita harus sudah mempunyai pandangan gitu ya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang unik, makhluk yang holistik, sehingga ketika kita menerima suatu perbedaan watak dan juga karakter dari pasien, kita dapat menerimanya dengan sistem yang adaptif. Artinya kita dapat menerima pasien tersebut dengan pelayanan profesional yang kita berikan kayak gitu ya. Sehingga keperawatan itu harus berperan untuk meningkatkan derajat kesehatan, membantu manusia berada dalam rentang kesehatan yang optimal ya. Oke, misalnya nih ya penerapannya, contohnya dalam memberikan asuhan keperawatan di ruang rawat inap, perawat menggunakan paradigma yang dikemukakan oleh Orem misalnya ya. Jadi Orem ini adalah Dorothy Orem, itu salah satu tokoh ya keperawatan yang mengeluarkan teori ya mengenai kemandirian pasien misalnya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan kenalan dengan yang teori-teori lainnya seperti Florence Nightingale gitu ya, Roger Peplau dan sebagainya. Oke. Nah, ini adalah 4 tingkatan teori dalam proses keperawatan. Jadi, kita mengenal yang namanya teori-teori keperawatan ya. Nah, teori-teori keperawatan ini awalnya adalah ada 4 tingkatan ya teori dalam profesi keperawatan. Yang pertama adalah metateori gitu ya. Metateori, kemudian ada grand teori, ada middle ring teori, dan juga ada practice teori. Nah, untuk grand teori yang akan kita pelajari itu adalah merupakan tingkatan yang kedua yaitu ya dalam profesi keperawatan.
Oke, jadi grand theories ya, karena teorinya banyak di grand theories ya, memberikan latar belakang dalam pengembangan praktek keperawatan. Karena grand theory itu berusaha menjelaskan ataupun juga memaparkan aspek pengalaman dan respon manusia dengan sangat komprehensif. Grand theory juga itu disebut dengan konsep model ya, ataupun nursing conceptual models. Mungkin pernah kalian dengar ya. Kalian ketika membaca buku mengenai teori-teori keperawatan dan sebagainya, pada mendengar yang namanya nursing conceptual models ya. Kemudian grand theory sendiri ini mencakup teori-teori ya, dan juga merupakan kerangka kerja gitu ya. Jadi kerangka kerja konsep ya, yang menetapkan pandangan atau perspektif luas untuk praktek ya dengan cara memandang fenomena keperawatan. Kriterianya ini menurut Elligood 2013, grand theory mempunyai beberapa kriteria ya, ada 4 kriteria, memiliki sudut pandang ya umum dan komprehensif yang memperhatikan seluruh aspek dan respon manusia, memiliki tingkat abstraksi yang cukup besar ya, kemudian masih general, belum fokus pada area spesifik dan tidak dapat langsung digunakan pada uji empiris ya, karena tidak dapat disusun dalam definisi operasional. Oke, baik, demikian ya materi mengenai paradigma dan juga pengenalan sedikit mengenai grand theory. Nanti kalian bisa tambahkan ya informasi ini melalui misalnya kalian membaca jurnal-jurnal, buku-buku ya, ataupun juga membuka kembali folder lama di otak, diklik kembali. Dulu pernah misalnya pada waktu D3 keperawatan memperoleh ilmu ataupun teori yang seperti ini ya, teori falsafah, teori keperawatan mengenai paradigma, grand theory dan sebagainya. Jadi kalian bisa membaca ya untuk mendapatkan informasi yang lebih dari yang sudah Ibu berikan ini. Baik, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.